Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Anang Ma'ruf, NIM 22862069095. Dan saya Selamat Supriyadi dengan nomor NIM 2286206075. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pembangunan dan hasil yang ada di Indonesia dan dampak pembangunan dan dinamika pembangunan yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh pembangunan di Indonesia dan hasilnya. Perlu kalian ketahui bahwasanya di Indonesia terdapat 5 sektor pembangunan, yaitu yang pertama ada sektor infrastruktur, dan yang kedua ada sektor pariwisata, dan yang ketiga ada pembangunan sosial budaya, dan yang keempat ada pembangunan pendidikan, dan yang kelima ada pembangunan kesehatan. Untuk pembangunan yang pertama ada pembangunan di bidang sektor infrastruktur. Di sini ada sebuah contoh, yaitu sebuah bendungan. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dibangun 65 bendungan. Salah satunya yaitu Bendungan Jati Gede yang terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pembangunan bendungan tersebut dapat digunakan sebagai pengendalian banjir, pengairan, dan pembangkit listrik tenaga air. Untuk pembangunan yang kedua, di sini ada pembangunan jalan tol Sumatera. Jalan tol ini adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang akan direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Untuk pembangunan di bidang sektor pariwisata, salah satunya adalah objek wisata di Bali, seperti pada pembangunan Bali Nusa Convention Center pada tahun 2013. Pembangunan objek wisata ini telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara serta perekonomian masyarakat Indonesia. Untuk contoh pembangunan sosial budaya, salah satunya adalah diselenggarakannya Festival Kuliner Nusantara di Magelang pada tahun 2022. Festival Kuliner Nusantara yang dilaksanakan di Magelang. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan kuliner-kuliner Nusantara, khususnya makanan pada zaman dahulu. Dengan diadakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap kuliner Nusantara. Meskipun ada banyak masalah yang harus dihadapi seperti kesenjangan sosial dan pengaruh budaya luar. Untuk pembangunan di sektor kesehatan, di sini ada contohnya, yaitu pembangunan puskesmas yang ada di Tangerang. Pembangunan dalam sektor kesehatan salah satunya yaitu dengan dibangunnya pusat-pusat kesehatan oleh pemerintah Indonesia, yaitu salah satunya adalah puskesmas di Batu Ceper, Tangerang. Dengan dibangunnya pusat-pusat kesehatan, kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Nah, yang terakhir adalah pembangunan sektor pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah revitalisasi sekolah, seperti pada SMA 1 Praya Kabupaten Lombok. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, lingkungan belajar, dan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Dengan diadakannya program revitalisasi ini, proses belajar akan menjadi lebih nyaman dan lebih maksimal. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dampak pembangunan
yaitu dampak pembangunan dan dinamika pembangunan di bidang infrastruktur. Yang kedua, di bidang pariwisata. Ketiga, di bidang kesehatan. Keempat, di bidang sosial budaya. Dan terakhir, yaitu di bidang pendidikan. Pertama, dampak pembangunan dan dinamika pembangunan di sektor infrastruktur. Untuk contohnya adalah pembangunan bendungan dan jalan tol. Baik, untuk yang pertama yaitu dampak positif dari contoh pembangunan jalan tol dan juga jembatan. Untuk dampak positifnya adalah dapat mempermudah akses dari daerah satu ke daerah lainnya. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah dapat meningkatkan suatu anggaran dana dari daerah setempat. Untuk dinamika pembangunan infrastruktur, yaitu kebutuhan pembangunan infrastruktur selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi suatu negara atau daerah. Maksudnya, setiap pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan jembatan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara dan kualitas sumber daya manusianya. Untuk yang kedua, yaitu dampak pembangunan dan dinamika pembangunan di bidang pariwisata. Seperti objek wisata yang ada di Bali, yaitu pembangunan Bali Nusa Dua Convention Center. Yang kedua, yaitu dampak pembangunan di bidang sektor pariwisata. Yang pertama, yaitu dampak positifnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Maksudnya, dengan adanya wisata di suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Untuk dampak negatifnya, yaitu terganggunya lingkungan. Maksudnya, jika pembangunan suatu wisata tidak memperhatikan lingkungannya, maka secara otomatis lingkungan di sekitarnya akan menjadi rusak. Untuk dinamika pembangunan sektor pariwisata, yaitu pertumbuhan pasar. Dengan semakin banyaknya orang yang berpergian ke luar negeri, pasar pariwisata terus berkembang dan sektor pariwisata terus beradaptasi untuk memenuhi permintaan yang berubah dengan seiring berkembangnya zaman. Yang ketiga, yaitu dampak pembangunan dan dinamika pembangunan di sektor sosial budaya. Untuk contohnya adalah Festival Kuliner Nusantara Magelang. Dampak pembangunan di bidang sektor sosial budaya. Yang pertama, yaitu dampak positifnya, yaitu menjadikannya lebih terkenal budaya lokal ke masyarakat luas. Jadi, dengan kita meningkatkan eksistensi budaya lokal, maka budaya lokal kita akan semakin luas dikenal, seperti contoh Festival Kuliner Nusantara yang diadakan di Magelang. Untuk dampak negatifnya, yaitu menjadikan pengeluaran suatu daerah menjadi lebih tinggi. Dengan kita sering melakukan pameran dengan bertujuan melestarikan budaya lokal, secara otomatis pengeluaran biaya akan semakin meningkat. Untuk dinamika pembangunan di bidang sosial budaya, yaitu perubahan demografi. Perubahan demografi seperti pertambahan penduduk dan peningkatan urbanisasi dan mempengaruhi sosial budaya dan menimbulkan tantangan bagi masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan kebudayaan mereka. Yang keempat, dampak pembangunan dan dinamika pembangunan di sektor kesehatan. Untuk contohnya adalah puskesmas yang ada di kota Tangerang. Dampak pembangunan di bidang sektor kesehatan. Yang pertama, yaitu dampak positifnya, meningkatkan produktivitas masyarakat. Maksudnya, dengan kita memperhatikan kesehatan kita dengan baik, maka secara otomatis perkembangan sumber daya manusia akan semakin cepat berkembang dengan didukung badan kita yang sehat. Untuk dampak negatifnya, yaitu biaya yang tinggi. Jadi, kenapa masyarakat jarang memperhatikan kesehatannya? Salah satu penyebabnya adalah biaya yang tinggi, dikarenakan rumah sakit yang menarik biaya pengobatan sangat mahal. Untuk dinamika pembangunan di bidang sektor kesehatan, yaitu teknologi. Dengan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan seperti peralatan medis
dan sistem informasi kesehatan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu dampak pembangunan dan dinamika pembangunan di bidang sektor pendidikan. Untuk contohnya adalah revitalisasi gedung di SMA Negeri 1 Raya Kabupaten Lombok. Dan yang terakhir yaitu dampak pembangunan di bidang sektor pendidikan. Yang pertama, dampak positifnya yaitu meningkatkan kualitas hidup dan SDM. Jadi dengan pendidikan yang baik, seseorang akan meningkatkan kualitas hidupnya dan juga intelektualnya. Dan untuk dampak negatifnya yaitu biaya pendidikan yang tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi faktor mengapa seseorang tidak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan tidak mau berpendidikan. Dan yang terakhir yaitu dinamika pembangunan di sektor pendidikan, yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara berpendidikan, disampaikan dengan cara siswa belajar yang memerlukan penyesuaian dalam pembangunan sektor pendidikan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.